Hari ini ada yang masuk? Ada. Ya, itu semua ya. Oke. Ada orang belajar hari ini apa? Tahu? Pelajaran ini kita PPKM ya. Materi yang akan Bapak bahas itu adalah tentang menghargai keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Ya. Nanti ada Bapak tunjuk beberapa orang baca. Oke. Coba kalau teman-teman buka halaman 57. Nah, ya, halaman 57. Nah, menghargai keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia. Ya. Ada yang tahu pengertian suku bangsa? Ya, sudah tahu? Suku bangsa adalah ya, suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan budaya yang sama. Ya, itu pengertian suku bangsa. Di sini kan ada disebutkan juga budaya. Ada yang tahu pengertian budaya? Budaya adalah adat istiadat yang dimiliki oleh suku bangsa, ya, yang sudah menjadi ciri khasnya dan sudah diwariskan dari nenek moyang, nenek moyang kita, dan diwariskan ke generasi berikutnya. Ya, itu namanya budaya. Bagaimana cara menghargai suku bangsa di Indonesia? Gimana? Ya. Gimana? Cara menghargai keberagaman suku bangsa dapat kita terapkan di lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar. Oke. Ya. Di rumah, habis itu sekolah, habis itu di lingkungan, ya. Apa saja contoh cara menghargai keberagaman di lingkungan? Di Menjaga ketertiban saat tetangga mengadakan acara adat. ya. Jadi ketika tetangga kalian lagi mengadakan acara syukuran atau adat, jadi kalian harus menjaga ketenangan, jangan berisik, jangan mengganggu, ya. Itu contoh di lingkungan. Kalau contoh di rumah, Menyukuri kebudayaan suku bangsa orang tua, menerapkan sikap tolong menolong dengan ya. Kalau di rumah itu kan orang tua dan masih beda suku, ya. Misal orang tuanya beda suku A, mamanya suku A, bapaknya suku B. Ya, jadi kalian harus mensyukuri perbedaan suku itu. Karena kenapa?
Jadi kalian dapat memahami dan mengetahui pola suku. Ya. Kalau di lingkungan sekolah, Bermain bersama semua teman tanpa memandang suku bangsanya. ya kalau ada suku lain selain dari suku yang ada di kelas, jangan pilih-pilih temannya, ya. Harus ajak mereka juga bermain sama-sama. Supaya apa? Supaya kalian mengetahui oh suku ini keindahannya apa, ya, suku ini sangat bagus, ya, perbedaan suku itu bagus. Oke. Selanjutnya itu adalah budaya, ya. Budaya di Indonesia berupa bahasa, lagu, alat musik, pakaian, senjata, tarian, dan rumah adat. Ya. Coba kamu baca mengenai keragaman bahasa daerah dan cara menghargainya. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan oleh suatu suku bangsa. Bahasa daerah digunakan sebagai alat komunikasi atau bahasa yaitu papan sehari-hari masyarakat Indonesia memiliki ratusan jenis bahasa daerah. Ya. Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah. Karena Indonesia itu luas. Ya. Nah, bagaimana cara kita menghargai keragaman bahasa daerah? Yang pertama itu, ya, meminta teman mengajari bahasa daerahnya, ya, supaya apa? Supaya kalian ketika diajak ke kampung temannya bisa berbahasa daerah. Itu. Ya, yang kedua itu meminta penjelasan tentang bahasa yang tidak dimengerti. Ya, karena setiap bahasa itu berbeda-beda. Jadi ketika temanmu menyampaikan bahasa daerah kita, otomatis kamu tidak mengerti. Jadi kamu harus meminta dia untuk menjelaskannya apa artinya. Ya. Yang C itu berbicara dengan teman berbeda suku menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Oke. Jika kalian ketemu dengan teman yang berbeda suku, berbeda bahasa, jadi ada baiknya kalian menggunakan bahasa Indonesia supaya komunikasinya nyambung. Oke. Nah, lanjut, keragaman lagu daerah dan cara menghargainya. Ya, lagu daerah adalah lagu khas suatu daerah. Ya. Bagaimana cara kita menghargai keberagaman lagu daerah? Yang pertama itu memberi tepuk tangan setelah teman menyanyikan lagu daerahnya. Ya, misal Yoga menyanyikan lagu daerah sini, jadi teman-teman yang lain harus tepuk tangan. Ya, itulah cara kita menghargai sebuah lagu daerah. Ya, yang kedua itu mempelajari lagu daerah lain. Ya, kalian jangan hanya terpaku dengan lagu daerah kalian sendiri, tapi ada baiknya kalian harus mempelajari lagu daerah lain. Oke. Yang ketiga itu menyanyikan lagu daerah dengan lirik yang benar. Ya. Jangan sampai lagu daerah sendiri kalian tidak apa lagunya, liriknya tidak hafal. Ya, kalian harus bisa menghafal sebuah lirik supaya lagu itu terdengar dengan sangat merdu atau sangat bagus. Oke. Berikutnya keragaman alat musik tradisional dan cara menghargainya. Alat musik.
Ada yang tahu alat musik? Yang tahu? Yang berikutnya adalah keragaman alat musik tradisional dan cara mengenalinya. Nah, yang pertama itu mempelajari alat musik tersebut. Ya, kalian harus bisa mempelajari alat musik tradisional daerah lain atau suku lain. Ya, yang kedua itu memuji keindahan bentuk dan suara dari alat musik tradisional. Ya, itu bentuk cara kita menghargai musik tradisional suku lain atau daerah lain. Ya. Begitu juga dengan pakaian adat, senjata, tarian dan rumah adat. Ya, kalian harus bisa menghargai pakaian adat, ya, senjata, tarian dan rumah adat suku lain. Oke. Coba Dinda baca yang mengenai keragaman pakaian daerah dan cara menghargainya. Keragaman pakaian daerah dan cara menghargai. Pakaian daerah merupakan pakaian khas suatu daerah. Pakaian daerah dikenakan perayaan atau upacara adat. Bahasa umum pakaian daerah menunjukkan daerah. Oke. Ya, pakaian adat ya, atau pakaian daerah itu merupakan pakaian khas suatu daerah. Ya, pakaian daerah digunakan saat ada perayaan adat dan bahan pakaian adat itu terbuat dari apa? Dari hasil alam. Ya, alam. Bagaimana cara menghargai pakaian adat? Nah, yang pertama itu memakai pakaian daerah dengan rasa bangga. Oke, ya, kita harus bangga menggunakan pakaian daerah atau pakaian adat khas atau kita atau pakaian adat lain. Ya, yang B itu menyimpan pakaian daerah dengan baik. Ya, sebisa mungkin pakaian daerah itu disimpan dengan baik supaya tidak rusak ataupun payah. Ya, yang C itu memuji keindahan pakaian adat daerah lain. Ya, kalian harus bisa memuji keindahan pakaian adat daerah lain dengan cara apa? Dengan cara kalian menggunakannya saat ada kegiatan karnaval atau kegiatan mengenai adatnya. Nah, selanjutnya senjata tradisional. Ya, senjata tradisional merupakan senjata khas suatu daerah. Contoh senjata tradisional daerah Jawa itu adalah apa? Keris. Ya, kalau daerah kita ini senjata tradisionalnya adalah mandal. Ya, bagaimana cara menghargainya? Oke, yang pertama itu memuji keindahan bentuk senjata tradisional daerah lain. Yang B itu mempelajari sejarah senjata tradisional daerah lain. Ya, kalian harus pahami, harus cek tahu sejarahnya bagaimana, terbuat dari apa senjatanya. Ya. Oke, selanjutnya adalah tarian tradisional.
Tarian tradisional merupakan tarian yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kelompok masyarakat di daerah tertentu. Ya. Tarian tradisional, saat menarikan tarian tradisional itu wajib kita menggunakan pakaian adat dan bisa juga bawa senjata tradisional. Ya, bagaimana cara kita menghargai tarian tradisional? Yang pertama itu menonton pementasan tari tradisional hingga selesai. Ya, jangan belum selesai tarinya kalian pulang, itu tidak boleh, tidak baik. Jadi sebaiknya kalian nontonnya sampai selesai. Oke, yang terakhir itu adalah keragaman rumah adat dan cara menghargainya. Kalau rumah adat daerah sini apa namanya? Apa nama rumah adat daerah sini? Malay adat. Yang lebih besarnya apa? Itu rumah apa? Rumah betang. Ya. Karena kan rumah betang ciri khas daerah atau suku daerah. Dan kalau rumah adat Melayu itu beda lagi. Ya, beda bentuknya. Coba kalian pakai di bukunya. Namanya rumah panjang dari lantai. Bagaimana cara kita menghargai rumah adat? Yang pertama itu kita melepas alas kaki sebelum memasuki rumah adat. Ya. Yang B itu mendengarkan penjelasan tentang rumah adat. Yang C itu menunjukkan kekaguman terhadap keunikan rumah adat. Penjelasan mengenai keberagaman suku bangsa dan budaya Indonesia. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada yang mau bertanya, Bapak mau kasih tugas, coba buka halaman 77. Halaman 77. Kalian kerjakan soal pilihan ganda. Ini ada 10 soal yang dikerjakan. Nanti kalau selesai tunjukkan boleh jawab. Apakah sudah ada semua? Bapak mau kasih penakaran sedikit mengenai materi yang sudah kita pelajari, ya, yaitu suku bangsa. Tadi apa? Suku bangsa adalah suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan budaya yang sama. Oke. Sedangkan budaya adalah adat istiadat yang dimiliki oleh suatu suku bangsa. Oke. Untuk pelajaran hari ini kita sampai di sini, dan tugas kalian di rumah
Coba kalian tanyakan dengan bapak atau ibu kalian mengenai ibu sama bapak dari suku mana, ya. Dan pertemuan berikutnya kan kita bahas lagi. Oke, oke, paham tugasnya? Oke, silakan mas ibunya.